Assalamualaikum Pak. Bentar, ini kan saya lagi mau itu. Oh ya silakan. Nggak apa-apa. Ya Pak Juru Kunci lagi sibuk. Jadi kita istilahnya lihat-lihat dulu aja kondisi pemakamannya seperti apa. Oh ini dia. ARAA Purbanegara Bupati Ambal tahun 1830 sampai 1871, wafat 7 Maret 1871. Pasowak atau mungkin ini meninggal atau apa ini, 17 Maret 1872. Bisa kita lihat kan teman-teman, ini makamnya. Ini adalah makam Bupati Ambal yang pertama, yaitu mungkin ini KRAA adalah Kanjeng Ratu mungkin atau apa ya, KR. Oke. Mungkin ini adalah musolanya ya, yang untuk para jarok-jarok dari luar daerah atau mungkin ya dari daerah sini saja yang ingin melaksanakan sholat mungkin. Maaf ya teman-teman, tadi juru kuncinya katanya lagi ada urusan sebentar, jadi belum bisa kita tanya jawab, tapi nggak lama kok, nanti dia akan kesini lagi kok, karena saya ingin minta penjelasan serta mengeluarkan keterangan tentang kiprahnya dari beliau Bupati Purbanegara. Oke, tunggu aja teman-teman ya, nanti kesini lagi. Mungkin ini adalah kerabat atau keturunan-keturunan dari beliau. Jadi dulu sebelum ada Bupati Kebumen atau Kabupaten Kebumen, sudah ada Kabupaten Ambal, yaitu yang dipimpin oleh beliau Bupati pertama, yaitu Bupati Purbanegara. Ya mungkin ini masih terah keturunan dari beliau Purbanegara. Sekali lagi ini lokasinya di Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Kayaknya Pak Juru Kunci lagi sibuk. Baik, sambil menunggu dia slow, kita mereview pemakamannya aja ya teman-teman, bagaimana seluk-beluknya dan suasananya. Nanti saya kirim Google Map di deskripsi agar teman-teman tahu di mana lokasinya ya. Mungkin siapa tahu ada yang penasaran dan ingin berziarah atau berkunjung ke sini teman-teman. Di sini paling hanya berapa ya? Tidak banyak sih jumlahnya. Paling hanya berapa sih? 50 paling, 50 pemakaman. Ini masih ada lagi. Saya nggak tahu ini masih kerabat atau mungkin warga sini. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya kita tanyakan saja sama beliau juru kuncinya ya teman-teman. Bisa dibilang ini kayak bangunan zaman dulu loh, zaman Belanda. Memang ya 1800 jelas zaman kolonial Belanda sih.
Oke. Kayaknya itu Pak Juru Kunci sudah salah apa ya teman-teman? Teman kayaknya sudah salah itu Pak. Dan kita bisa temui sekarang. Cukup dulu, nggak usah pakai kamera dulu. Nanti setelah ngobrol di sini baru kan saya sadar lagi. Iya. Itu pagar kan kena musibah. Iya Pak. Ketempor sama pohon durian. Oh gitu. Iya. Kebetulan saya kan mau kerja, mau bikin kebun itu. Oh. Saya tawaran. Iya. Nanti kan setelah itu baru kita ngobrol. Tadi ngobrolnya di video nggak apa-apa Pak? Ya di sini nggak apa-apa. Maksudnya masukkan YouTube nggak apa-apa ya? Ya kalau masalah itu kan lain lagi. Masalahnya ini kan Anda pakai cadar, saya belum kenal Anda. Oh. Nah kan jadi mana tahu bahwa siapa dari mana asal usulnya kan saya kan belum kenal. Ya gini aja Pak, maaf. 10 menit aja nggak lama. Oh iya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Oh ya sekali nanti teman-teman. saya sambil megang ini masalahnya Ya nggak apa-apa Pak. biarpun itu masuk YouTuber kan istilahnya kebenaran ini lagi kena musibah itu. Oke. Ya siap Pak. Nah, Maaf ya teman-teman. Mungkin saya bisa tanya jawab dengan Pak Juru Kunci hanya 10 menit aja. Istilahnya hanya ingin tahu kiprahnya dari beliau Pak Bupati pertama Ambar. Oke. Maaf Pak, saya tahu juga Bapak lagi sibuk, makanya nggak lama, cuma 10 menit ya Pak ya. ya. Oke. Di sini aja yang sedikit mungkin duduk dingin. Sambil duduk sini Ya nggak apa-apa ya. Ada kebetulan ada ini. Ya Pak, di sini aja ya. Bangunan. Oke. Masalahnya kemarin kan masalahnya hujan. Iya Pak, kemarin hujan. Ya emang Mau- kemarin jadi ceritanya ini Pak Juru Kunci lagi betulin itu tembok yang kerap kerobohan apa pohon karena mungkin ini musim hujan. Sambil dasar tangan bisa nggak apa-apa. Ya. Oke. Kenalkan dulu, nama saya pengelola makam Bupati Ambar, Bupati Purworejo. Ya. Ini kebetulan saya kedatangan tamu dari mana? Dari Kebumen Pak. Dari Kebumen. Siapa nama Anda? Nama saya Ganjar, Mas Ganjar atau Pak Ganjar Priyono. Pak Ganjar Priyono. Ya. Dari Kebumen datang ke lokasi makam Bupati Purworejo, ada urusan apa? Ya begini Pak, kan saya selaku kreator YouTube harus kreatif, istilahnya mencari konten-konten. Nah kebetulan saya bermaksud ingin mereview tentang sejarah dari beliau Bupati pertama Ambar itu Pak Purwonegarong. Itu istilahnya dari menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus meninggalnya tahun berapa, terus kok sekarang pindah di Kebumen, itu sejarahnya juga kenapa, juga keturunannya itu siapa aja dan di mana aja. Udah Pak, cukup kayak gitu aja. Oh ya, itu begini ya Pak, mohon maaf sebelumnya kalau ada kata yang saya tidak berkenan di hati Bapak Ganjar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masalahnya saya Juru Kunci makam Bupati Purworejo ini hanya meneruskan. Masalahnya saya bukan asli keturunan dari Juru Kunci makam Bupati Purworejo, tapi anak saya istilahnya kan sudah menyuruh saya yang mengelola makam sini. Jadi awalnya itu kan Mbah Bupati Purworejo, mohon maaf Mbah Bupati, ini saya sekedar dongeng sedikit sejarah zaman dulu. Masalahnya beliau wafat tahun 1871, terus 1872 disoak. Nah, soak itu bahasa Belanda, itu dibubarkan masa tatanan Bupati Ambar, sudah digabung menjadi Bupati di Kebumen. Kalau beliau itu menjabat bupati itu masalahnya ada
sayembara zaman dulu itu dari seorang Belanda. Ya. Ada yang bikin resah di wilayah Kabupaten Ambal itu begal bernama Gomo Wijoyo. Oh iya, ya saya pernah dengar itu Pak. Nah, itu undang-undang itu dari para Belanda zaman dulu. Iya. Konon ceritanya itu kan siapa yang bisa menigas jangganya seorang begal, bisa membunuh seorang begal, misalnya bawa kepalanya seorang begal Gomowijoyo, nanti diwisuda menjadi Bupati Ambal. Awal bukannya begitu. Iya. Kebetulan yang bisa membunuh seorang begal Gomowijoyo itu beliau yang wafat di kebumikan di daerah Desa Benerwetan, terletak di Desa Benerwetan Kecamatan Ambal itu di Desa Benerwetan. Oh gitu ya. Yang bisa membunuh seorang begal Gomowijoyo itu Simbah Bupati Aryo Purwonogo. Jadi masalah dongeng selanjutnya itu kan saya. Jadi istilahnya Mbah Purwonegoro tidak ada keturunan, hanya ikut sayembara, tapi dia berhasil terus diangkat menjadi bupati, begitu ya Pak? Iya, menurut cerita beliau itu garwanya 9. Oh 9. Iya, jadi entah di mana aja itu saya belum begitu paham, makanya saya belum megang buku silsilah itu. Ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menceritakan. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya ini kalau ada tamu kesini ya yang buka pintu, nutup pintu ya saya. Ya. Saya itu namanya Pak Tusino. Oh Pak Tusino. Iya, tapi kalau ya, kalau panggilan sehari-hari yang terkenal itu Pak Gono. Pak Gono ya. Itu ada sertifikat dari Dinas Pariwisata. Mengenai cagar budaya itu ada, nama saya itu Pak Kusino. Tapi di sini sudah dipasang itu ya papan cagar budaya Pak? Sudah. Oh sudah. Berarti itu sudah dapat perhatian dari pemerintah ya Pak ya? Ya seharusnya sudah dapat perhatian dari pemerintah, tapi ini makam sudah tua, bangunan sudah tua, buktinya saya menceritakan sama Pak Camat, sama Pak Kapolsek, sama Pak Dan Ramil, itu sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Belum. Ini makanya plafon ada sudah jebol. Ini ya masalah kalau perawatan yang di luar ya. Mohon maaf, saya kan hidupnya hanya menduga, seorang duga. Kesibukan saya sehari-hari ya kadangan ya nukang, kadangan ya orang mencari nafkah kan ya bukan hanya ngelola makam. Ya, betul, itu kan nggak ada honor sama sekali. Jadi mohon maaf. Ya. Itu cuma sampai itu aja. Mohon maaf sekiranya kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sebelumnya terima kasih sekali ya Pak. Sedikit banyak mungkin saya dan penonton bisa tahu lah silsilah dari beliau Mbah Purwonegoro selaku Bupati Ambal pertama. Jadi dia adalah dulunya mengikuti sayembara dan berhasil bisa memenggal kepala begal yang bernama Gomowijoyo, lalu dia diangkat menjadi seorang bupati. Jadi tidak ada keturunan yang di setelah gitu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau keturunan itu konon katanya sih banyak, tapi di luar kota. Oh, nah ini bangunan termasuk bangunan Belanda ini Pak, apa pribumi yang membangun? Bangunan zaman dahulu saya belum lahir, nenek saya belum lahir, kakek saya belum lahir, sudah ada bangunan ini. Oh, ini bangunan Belanda. Kalau dilihat dari desainnya memang seperti bangunan Belanda ini Pak. Bangunan Belanda, itu pilarnya model zaman Belanda semua. Iya. Ini hanya yang dipasang keramik ini direnovasi tahun 2000. Oh, tahun 2000. Iya. Berarti belum lama ya Pak ya? Belum, yang renovasi ini hanya masang keramik sama plafon. Awal-awalnya semua bangunan ini kayu jati semua. Luar biasa. Nah, terus apa setiap tahunnya di sini ada yang ziarah apa Pak? Kalau orang ziarah itu kadang-kadang nggak tentu, kadang ada yang tiap
bulan Suro, ada yang tahun baru, ada yang bulan Agustus, kadang malam Jumat Kliwon. Kalau tradisi Jawa lingkungan sini kalau ada orang istilahnya hamil 7 bulan itu mencari kelapa muda, kelapa gading kalau kata orang Jawa di Beneretan sini, di Ambal. Itu kalau untuk istilahnya adat demi adat itu kalau orang hamil pertama 7 bulan itu harus ada Serana gitu ya. Serana cengker gading 2. Itu tujuannya untuk apa Pak? Ya untuk sesaji atau sesaji naluri zaman dahulu. Oh gitu ya. Itu ada pohonnya itu. Nah itu apa fotonya Pak Mbah Purba itu yang dipajang? Iya itu yang dipajang itu di atas itu. Oh iya. Nanti kita lihat teman-teman. Mbah Bupati Aryo Bojonegoro. Itu makamnya ada di dalam. Oh di dalam situ? Iya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono ke situ. Oke boleh. Jadi maaf teman-teman, kita nggak bisa sembrono masuk ke dalam karena ini bisa dibilang makam keramat, makam bupati sih ya maaf aja. Tapi ini adalah lokasinya di sini. Oke, ya setidaknya kita sedikit banyak bisa tahu dari penjelasan beliau. Pak siapa tadi ya? Pak Tusino. Pak Tusino, Juru Kunci yang mengelola makam sini. Sudah Pak, itu aja Pak, masih ada? Iya sudah cukup sekian. Terima kasih kayaknya. Masalahnya lagi sedang sibuk ini, saya lagi mau betuli pagar yang ke tembok pohon durian itu rusak parah itu. Ya. Ini ada semen, ada ya pokoknya alat material ini sudah saya siapkan. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf yang sudah ada. Iya. Oke. Saya ulangi lagi mereview lokasi pemakamannya ya sebelum saya mengakhiri dari mungkin eksplorasi pagi hari ini agar teman-teman bisa tahu gimana kondisi atau seluk-beluk dari pemakaman. Oke, mungkin dari sini ya teman-teman. Ini saya tepat berada di depan ini. Nah, ini. Oh mungkin itu ada yang rusak, pagar yang kejatuhan pohon karena sekarang lagi musim hujan, mungkin tumbang pohonnya lah ya. Itu betul itu. Nah, bisa kita cek ya. Oh ini. Oh ya ini teman-teman, jadi ini yang dikatakan Pak Tusino, pagar yang tadi kejatuhan pohon. Nah dia kan selaku juru kunci dan bisa tukang batu, dia mau memperbaiki. Oke ya teman-teman, saya kira cukup sampai di sini. Baik, kalau begitu saya akhiri saja ya eksplorasi atau mungkin mereview pemakaman dari Mbah Bojonegoro selaku Bupati pertama Ambal. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, baik dari tutur kata saya atau mungkin pengambilan tempat yang ada di sini atau mungkin dari tanya jawab bersama Pak Tusino, karena Pak Tusino lagi sibuk jadi nggak bisa lama-lama ya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Dan sebagai salam terakhir saya ucapkan salam subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.